Film dimulai di kantor CBI dengan pimpinan CBI Madeleine Hightower yang menerima telepon dari kepolisian narkoba yang meminta bantuan dua anggota tim CBI untuk mengawasi sebuah rumah. Namun di saat agen Van Pelt dan Ringsby ingin pergi, pimpinan menegaskan bahwa Van Pelt dan Joe yang akan pergi. Dan itu seolah menegaskan dia tak ingin ada agen yang berhubungan romantis di dalam melakukan tugas. Singkat cerita, tugas pengawasan agen Joe dan agen Van Pelt telah selesai dan tinggal mengambil sampah dari rumah target mereka untuk mencari bukti-bukti. Dan juga Van Pelt merasa pimpinan baru telah mengetahui hubungan dia bersama Ringsby dan meminta agen Joe untuk menebak mengapa pimpinan belum menegur mereka secara langsung. Namun agen Joe tidak mau menebak soal itu dan sikap pimpinan itu membuat Van Pelt sangat resah. Dan di saat mereka ingin pergi, tiba-tiba mereka melihat seorang wanita yang meminta pertolongan dengan kondisi luka parah. Namun di saat tim menanyakan apa yang telah terjadi, wanita itu hanya mencari sepatunya. Dan juga dia tak tahu berada di mana. Melihat itu, agen Joe segera melaporkan keadaan. Sementara agen Van Pelt menemani korban. Singkat waktu, semua tim telah diberitahu dan Patrick pun telah datang. Dan agen Van Pelt memberitahu Patrick situasi bahwa korban wanita tanpa identitas dan tidak mengingat apa yang terjadi dan juga tidak tahu siapa dirinya. Dan dari para medis diketahui bahwa korban mendapatkan luka serempetan peluru di kepala. I'm Patrick J. How you doing? My head hurts. Patrick yang melihat korban kesakitan melakukan trik manipulasi pikiran, membuat korban yakin bahwa rasa sakit yang dia rasakan ditransfer pada Patrick melewati tangannya. Dan sementara itu juga Patrick menanyai identitas korban. Namun korban tetap tidak ingat apapun. Hanya mengingat di saat dia tersadar sebuah tempat gelap dan dia terbaring di lantai dan jerami. Dan juga mencium bau kuda. Oleh karena itu, tim tahu korban terbangun di kandang kuda. Dan tim memulai mencari kandang kuda. Dan di pencarian tim menemukan sepatu korban dan juga kandang kuda. Dan di saat tim memeriksa dan Patrick menyalakan lampu, tim menemukan 3 mayat korban pembunuhan. Dan inilah The Mentalist. Dan di pagi harinya, tim menemui dokter yang merawat korban. Dan kini korban akan kita panggil Jando. Dan dari dokter diketahui, korban mendapatkan luka tembak di kepala yang tidak membuat retakan tengkorak kepala. Namun kejadian itu dapat membuat korban pingsan. Dan untuk masalah amnesia korban, itu belum dipastikan karena itu membutuhkan waktu yang tidak dapat dijelaskan. Sementara itu, Patrick bermain trik bersama Jando dengan kartu sambil Patrick menanyakan beberapa hal. Dan maksud dari itu semua adalah agar Patrick tahu bahwa benar Jando kita hilang ingatan. Oh, I'm just making sure she has amnesia, which, by the way, you do. Dan Patrick meyakinkan kita bahwa Jando kita benar hilang ingatan. Dan di saat yang sama, Lisbon dihubungi oleh pimpinan CBI dan meminta agar Lisbon, Van Pelt, dan Ringsby segera menemuinya di kantornya. Singkat cerita, pimpinan menanyai Van Pelt dan Ringsby, memberi mereka pilihan. Jika mereka ingin tetap menjalin hubungan, maka salah satu dari mereka akan dipindahkan. Atau tetap pada tim, namun harus mengakhiri hubungan mereka. Dan kepastian itu mereka harus putuskan esok hari. Questions? Sementara itu, pimpinan juga akan menulis surat peringatan untuk Lisbon yang dianggap kecolongan dalam mengawasi bawahannya. Dan untuk seterusnya, pimpinan berharap Lisbon agar lebih tegas. I expect more. Setelah semua itu, Lisbon langsung menanyai Joe tentang perkembangan 3 korban mereka. Dan dari Joe diketahui 2 korban telah diketahui dari identitas yang didapat dari dompet korban. Dan mereka adalah Jenny dan Michael, sepasang suami istri. Dan dari pengakuan tetangga korban, mereka mengatakan bahwa korban sedang menjelajah hutan di wilayah Kastan. Dan itu 100 km dari penemuan mayat. Namun satu korban tidak memiliki identitas. In his early 20s, I put his prints into the system. Van Pelt, did you get any hits on them? Oleh karena itu, agen Lisbon meminta agen Van Pelt memeriksa dari data sidik jari korban. I'll check. Dan agen Joe menambahkan bahwa Jondo dan Jando ditembak dari jarak jauh menggunakan senjata laras panjang. Dan untuk Pasutri ditembak dari jarak dekat. Dan di saat Lisbon ingin mencari petunjuk lewat pasangan suami istri, Patrick menyarankan agar tim mengabaikan Pasutri
karena Patrick yakin mereka hanya korban tak terduga dari pelaku. Dan Patrick menjelaskan 2 korban ditembak dari jarak jauh. Dan saat identitas mereka diambil, Pasutri muncul tiba-tiba. Dan itu membuat pelaku menembak Pasutri dari jarak dekat. Dan Patrick yakin pelaku sangat panik dan tak sempat mengambil identitas Pasutri. Bahkan pelaku tak sempat memastikan semua korbannya benar-benar sudah mati. We got a hit on the male victim's prints. Di saat yang sama, Vanpel menemukan data dari korban John Doe kita, dan dia bernama Leonard yang tinggal di sebuah reservasi Sungai Strom, dan itu tepat di mana hutan yang dijelajah oleh korban Pasutri. Dan dari Vanpel diketahui bahwa Leonard memiliki beberapa catatan kriminal ringan dan baru 6 bulan bebas bersyarat. Dan kontak darurat yang terdaftar dari korban adalah petugas pembebasan bersyarat. Oleh karena itu, agen Lisbon meminta Vanpel agar menemui John Doe dan menunjukkan foto-foto korban untuk mencari petunjuk. Dan agen Ringsby dan Cho diminta menelusuri jalan setapak yang digunakan korban Pasutri saat menelusuri hutan. Sementara dia dan Patrick akan menemui petugas pembebasan bersyarat. Dan sejenak kita akan melihat Vanpel dan Ringsby yang sedang resah. Dan Ringsby meminta agar Vanpel jangan khawatir dan akan membahas masalah mereka di malam hari dan di saat mereka ingin berciuman. Dan itu dilihat langsung oleh pimpinan CBI, Madeleine Hightower. Dan scene pun berpindah di mana Lisbon dan Patrick menemui petugas pembebasan bersyarat yang kita akan panggil dia Nyonya Brington. Good kid. Really trying not to repeat old mistakes. Dan menurut Nyonya Brington, Leonard anak yang baik, yang bersungguh-sungguh melepaskan kesalahan lamanya. Dan diketahui Nyonya Brington yang menempatkan Leonard di reservasi agar Leonard mendapatkan lingkungan yang baru. Namun tetap terhubung dengan suku Sashano. Dan itu adalah suku dari ibu Leonard. Dan itu juga suku dari ayah Nyonya Brington. About 6 months ago, he settled down, got a job, had a girlfriend. Dan diketahui Leonard sudah bekerja 6 bulan terakhir di toko souvenir. Dan dia juga telah memiliki pacar yang bernama Darin. Dan tim juga menunjukkan foto John Doe kita. Namun pengakuan Nyonya Brington tidak mengenal wanita itu. Dan di saat tim ingin melanjutkan penyelidikan di reservasi, Nyonya Brington akan ikut bersama tim. Namun itu ditolak oleh agen Lisbon. Namun dari Nyonya Brington diketahui bahwa penduduk lokal tidak akan memberi informasi apapun jika menyangkut soal polisi. Oleh karena itu, tim setuju Nyonya Brington ikut bersama mereka. Janina Mitchell Langham. Ring any bells? No. Dan kita akan pindah di agen Ringsby dan Cho yang menemui polisi hutan mencari petunjuk apakah ada kejadian yang serupa pernah terjadi. Namun dari polisi hutan mengatakan itu hal yang baru karena kasus yang sering terjadi hanyalah menyangkut serangan hewan. Dan di saat tim meminta agar ditemani untuk menelusuri jalan yang dilewati oleh korban Pasutri kita. Namun tiba-tiba polisi hutan mendapatkan panggilan darurat. Oleh karena itu dia hanya menunjukkan jalan dan menjelaskan arah yang harus diambil oleh tim. Setelah itu tim pun pergi menelusuri jalan itu. Stay to the left. You'll be fine. Got it. Left. Thanks. Sementara itu, Vanpel di rumah sakit memperlihatkan foto-foto korban pada John Doe kita. Namun tetap saja, John Doe kita tidak ingat apapun. Namun satu hal yang penting bahwa dari sidik jari John Doe kita, server kepolisian tidak menemukan hasil apapun. Itu berarti John Doe kita orang yang tidak pernah melakukan tindakan kriminal. Dan di waktu yang sama, Lisbon dan Patrick baru saja sampai di reservasi dan langsung menuju di pusat rekreasi di mana Leonard sering terlihat di sana. Dan tim langsung menemui Joseph, pria yang membantu Leonard agar dapat tinggal di reservasi. Namun di saat Lisbon menanyai Joseph dan semua pertanyaan Lisbon hanya dijawab tidak dan tidak tahu. Patrick masuk dan melihat anak-anak muda bermain biliar. Do you guys know Leonard Relton? I'll take that as a yes. Dan Patrick bertanya tentang Leonard pada mereka. Namun tak satu pun dari mereka menjawab Patrick. Oleh karena itu, Patrick membuat taruhan pada mereka. Dengan taruhan $50 uang Patrick jika dia kalah. Dan informasi soal Leonard jika Patrick menang. Dan taruhannya adalah 3 kali percobaan memasukkan bola biliar untuk para pemuda. Dan 1 kali percobaan untuk Patrick. Dan itu disetujui oleh para pemuda. You get 3 chances, I get 1. Namun di saat pemain dari para pemuda ingin memulai, Patrick mengacaukan pikirannya dengan memberitahu bahwa gadis yang dia suka menyukai pria yang tinggi. Dan itu berhasil membuat 3 pukulan pemuda itu sangat buruk. Dan di saat Patrick mencoba 1 kali pukulan, memenangkan permainan itu. Dan oleh karena itu, Patrick mendapatkan info bahwa Leonard memiliki uang yang banyak.
Dan itu sejak 6 bulan yang lalu. Dan uang itu bukan hasil dari toko souvenir. Will's the souvenir shop? That's pennies. Namun di saat Patrick menanyakan dari mana uang itu, namun pengakuan para pemuda, Leonard tidak pernah bilang dari mana dia mendapatkan uang itu. Dan menurut para pemuda, mungkin uang itu dari hutan. Everybody knows what goes on in the woods. Oh, sure. Dan kita kembali pada Ringsby dan Cho yang menelusuri hutan dan menemukan sebuah ladang narkoba. Dan tiba-tiba tim ditembaki oleh seseorang. Dan di saat tim ingin memanggil bantuan, ternyata lokasi itu tidak terdapat sinyal. Namun tim berhasil menekan pelaku hingga melarikan diri. Rigsby, clear! Dan kejadian itu dilaporkan langsung. Dan dari peta menunjukkan lokasi itu tempat yang sangat potensial karena mendapatkan pasokan air langsung dari bukit. Dan itu juga memastikan bahwa polisi hutan terlibat dalam itu. Namun saat dicari, polisi itu sedang di dalam hutan dan di luar jangkauan sinyal. Oleh karena itu, agen Lisbon meminta pemantauan kapan polisi itu kembali. Find out when he's back. Dan pimpinan CBI menduga Leonard terlibat dalam penanaman narkoba. Namun Patrick tidak yakin karena menurut Patrick jika itu hasil uang Leonard pasti dia telah bercerita dengan teman-temannya. Oleh karena itu, apapun pekerjaan Leonard yang membuat dia mendapatkan banyak uang, itu pekerjaan yang membuatnya malu. Oleh karena itu, pimpinan menginginkan Patrick dan Lisbon menemui pacar Leonard. Sementara agen Cho dan Rigsby mencari tahu apakah ada kelompok pemain narkoba yang terlibat. We weren't living together or anything. Singkat cerita, tim telah berada di rumah pacar Leonard yang kita akan panggil Nyonya Hopworth yang telah memiliki bayi bernama Kai. Dan walaupun Kai bukan anak Leonard, namun Leonard sangat menyayangi Kai. Dan dari Nyonya Hopworth diketahui semua mainan yang berada di desa, Leonard membelikan untuk Kai. I bought most of the toys here. And this, enormous stack. Namun Patrick penasaran dengan susu siap saji yang banyak disiapkan oleh Nyonya Hopworth. Dan Patrick menanyakan mengapa membeli susu siap minum. Dan dari Nyonya Hopworth diketahui bahwa Kai mengalami iritasi kulit. Namun menurut Nyonya Hopworth itu hanyalah sakit musiman. Karena menurutnya beberapa anak mengalami hal yang sama. Namun Leonard berpendapat itu karena susu bubuk dan membuang semua susu bubuk milik Kai. Dan pendapat Nyonya Hopworth itu agak sedikit gila karena susu bubuk jauh lebih murah dan tinggal menambahkan air. Dan tim juga menanyakan ekspresi Nyonya Hopworth yang sama sekali tidak kaget mendengar kematian Leonard. Dan itu karena Leonard memiliki uang yang banyak, namun tidak memberitahu asal uang itu. Dan menurut pengalaman Nyonya Hopworth itu adalah masalah. A good man. You find who did this. We'll do everything we can. Dan setelah itu, tim menemui bos Leonard yang kita panggil Pak Wills. Dan dari Pak Wills diketahui juga bahwa Leonard anak yang rajin dan sudah bekerja di tempatnya selama 6 bulan terakhir. Dan tim juga menanyakan dari mana Leonard mendapatkan uang yang banyak. Namun Pak Wills tidak tahu soal itu. Jane. I'll meet you outside. Dan di saat Lisbon ingin pergi, Patrick membeli beberapa souvenir foto dan seluling. Dan menanyakan apakah ada acara penghormatan untuk Leonard. Dan dari Pak Wills diketahui siang nanti akan ada penghormatan untuk Leonard. Grace, hi. Dan scene pun berpindah di saat Patrick telah berada di kantor dan menghubungi Van Pelt yang berada di rumah sakit. Dan Patrick meminta agar Van Pelt membawa Jando ke kantor. Dan singkat cerita, Van Pelt telah membawa Jando kita. Dan di saat Patrick menunjukkan foto-foto yang dia beli, Van Pelt menjaga Jando agar tidak terlalu memaksakan diri. Well, these are pictures of where you're from. I get nothing from that. What about this? Namun tiba-tiba dia dipanggil oleh Ringsby. Dan di saat Van Pelt pergi, Patrick menghipnotis Jando kita, menanamkan sugesti dalam pikirannya. Sementara itu Ringsby dan Van Pelt kembali membahas masalah mereka. Namun kali ini, Ringsby telah mengambil keputusan dan akan pindah dari tim. Dan itu demi hubungan mereka. Dan di saat mereka kembali, Lisbon yang melihat tingkah laku dan kondisi mereka dan tidak percaya bahwa mereka baru saja makan siang. Really? Now? Dan di saat yang sama, agen Cho yang memeriksa keuangan polisi hutan menemukan bahwa polisi itu menerima uang $2.000 setiap bulan. Dan itu di luar gajinya. Oleh karena itu, Lisbon dan Cho segera menemui polisi itu. Namun di saat bertemu, sang polisi ingin mengelak. Namun mendengar tim telah mengetahui uang yang dia telah terima, tiba-tiba polisi itu menyerang Lisbon dan lari. Namun Lisbon dan Cho segera mengejar, dan tak lama polisi itu dijatuhkan oleh agen Lisbon.
Dan kini polisi hutan pun diinterogasi. Namun setelah dimintai keterangan, tim hanya mengetahui bahwa polisi itu hanya dibayar untuk menjauhkan para turis dari perkebunan itu. Dan di saat tim ingin tahu nama pemilik kebun itu, sang polisi tak ingin memberitahu. Karena pemilik kebun narkoba itu orang-orang yang sangat sadis. Dan dia takut akan dihabisi jika memberitahu lebih banyak. Namun Patrick yang tiba-tiba ikut dalam interogasi dan menanyakan mengapa dia menyebut orang-orang yang sadis, sedangkan hanya ada satu penjaga yang menebaki tim. Dan pertanyaan itu membuat tim tahu bahwa sejak 6 bulan terakhir tanaman narkoba mulai mati dan tidak ada yang tahu apa penyebabnya. Oleh karena itu penjagaan dikurangi. Namun kehadiran Patrick diinterogasi itu membuat pimpinan CBI memanggil Patrick. Dan pimpinan ingin tahu apa yang Patrick dapatkan dari ikut campurnya dalam interogasi. Dan Patrick mengatakan bahwa bandar narkoba bukan pelaku pembunuhan mereka. Dan oleh karena itu pimpinan tahu bahwa itu semua hanyalah tebakan Patrick. Dan Patrick berkata, ya, itulah yang dia kerjakan. Dan Patrick menebak bahwa pimpinan seorang wanita menikah namun tidak bahagia, yang sedang dalam percobaan perpisahan. Dan itu membuat pimpinan tahu bahwa ternyata begitulah cara Patrick menunjukkan ketidaksukaannya padanya. Dan pimpinan menebak itu karena cara yang dia lakukan kepada Lisbon. Dan itu membuat Patrick berkata bahwa dia telah lama bersama Lisbon. Dan jika Lisbon tidak senang, maka dia pun tidak senang. Dan itu adalah sifat alami manusia. Dan oleh karena itu pimpinan menginginkan agar Patrick membiarkan cara yang dia lakukan dan menilai hasil akhirnya. Dan pimpinan juga akan membiarkan Patrick menggunakan caranya sendiri. Dan menurut Patrick itu sangat adil. Namun pimpinan juga ingin Patrick tidak lagi masuk dalam interogasi dengan tiba-tiba, karena itu adalah aturan. Thank you. Bye. Setelah itu Patrick menemui Van Pelt dan ingin Van Pelt membawa Jando kita ke tempat parkir karena mereka akan kembali ke reservasi. Namun Patrick meminta agar jangan memberitahu Lisbon. Mr. Chain, what are you doing here? Dan singkat cerita, Patrick membawa Jando di acara penghormatan untuk Leonard. Dan itu untuk tujuan memancing ingatan Jando kita. Dan di tengah acara, tiba-tiba Jando kita mengatakan bahwa dia telah melihat sesuatu. Dan di saat itu pun, Lisbon juga datang. Dan di depan semua orang, Jando mengatakan dia melihat danau dan pohon pinus. Dan menurut Jando, disitulah kejadian yang menimpahnya. Dan juga mengatakan bahwa sang pembunuh meninggalkan sesuatu di danau itu. Akan tetapi, hanya itu yang dia lihat. Dan di saat itulah Lisbon meminta agar mereka segera pergi. How did you know we were here? I had little tiny GPS trackers sewn into all your suits. Namun Patrick ingin tahu bagaimana Lisbon bisa tahu jika dia di sana. Dan Lisbon mengatakan karena dia menaruh GPS pada Patrick. Namun Patrick tahu bahwa Van Pelt yang memberitahu Lisbon. Dan Van Pelt meminta maaf, tapi itulah pekerjaannya. Setelah itu, Patrick meminta maaf pada Lisbon karena tak ingin melibatkan Lisbon di dalam triknya. Karena Patrick hanya berusaha melindungi Lisbon. Namun Lisbon tak ingin dilindungi siapapun. Dia bisa mengurus masalahnya sendiri dari pimpinan ataupun orang lain. Oleh karena itu Patrick memanggil Lisbon untuk melihat siapa pembunuh mereka. How are we gonna do that? I need a cup. Dan diketahui bahwa Jando tidak ingat apapun. Patrick hanya memberi sedikit hipnotis agar Jando mengingat foto yang Patrick berikan sebagai ingatannya. Dan kini mereka akan menuju danau untuk melihat siapa yang datang. Karena pelaku pasti datang mencari apa yang dia tinggalkan. Namun Lisbon ingin tahu bagaimana Patrick bisa tahu jika TKP pembunuhan ada di danau. Dan dari Patrick diketahui, dia mengetahui itu semua. Itu karena tanaman yang mati. Dan korban Leonard yang khawatir tentang air. Sehingga dia membeli susu siap minum untuk Kai. And the water supply for around here comes from the mountain lakes. Joe followed whoever left the memorial for the lake. Dan setelah tim tiba dan menemukan seseorang yang sedang mencari sesuatu. Dan itu adalah Pak Wills. Dan dari saku Pak Wills ditemukan selongsong peluru. Namun Pak Wills belum mengaku. Sampai Patrick mengambil air danau dan menyuruh Pak Wills untuk meminumnya. Namun Pak Wills tidak mau. Dan saat diberi paksaan sedikit, Pak Wills akhirnya mau berbicara. Alright! Dan scene pun berpindah di ruang interogasi. Dan diketahui bahwa itu semua karena limbah beracun. Dan diketahuilah bahwa seorang pengusaha memberi bayaran yang tinggi untuk Pak Wills agar menemukan lokasi pembuangan limbah. Dan Pak Wills mengajak Leonard dengan bayaran yang mahal. Namun di saat sebuah kejadian di mana satu limbah bocor, Leonard menjadi khawatir karena mereka telah meracuni semua orang. Overheard him on the phone, arranging to meet somebody up at the lake. Dan di saat Leonard memanggil seseorang agar berita itu tersebar,
Pak Wills menembak mereka. Dan di saat Pak Wills mengambil semua identitas korban, tiba-tiba ada yang datang. Dan oleh karena itu, Pak Wills ditetapkan sebagai tersangka pembunuhan mereka. Dan Shin berpindah di rumah sakit, di mana Van Pelt telah mendapatkan data jando kita, yang adalah Camille Dillon. Dan dia seorang jurnalis. Itu menjelaskan mengapa Leonard memanggilnya di danau itu. I love you. I do. Dan Shin pun berpindah di saat Van Pelt menemui Ringsby. Dan Van Pelt juga telah mengambil keputusan, yaitu ingin hubungan mereka berakhir. Dan tak satu pun dari mereka akan dipindahkan, karena Van Pelt tak ingin mengambil tanggung jawab atas pindahnya Ringsby. Certain about this? I know who I am. Dan di waktu yang sama, Lisbon dan Patrick diberitahu oleh pimpinan bahwa kepolisian narkoba telah menangkap para petani narkoba dan juga menerima laporan dari reservasi tentang pria yang mengacaukan acara penghormatan. Dan di saat Lisbon dan Patrick ingin membuat pembelaan diri, pimpinan mengatakan apa ada yang terluka. Dan Lisbon menjawab tidak ada. Oleh karena itu, pimpinan tidak mau tahu soal trik mereka dan juga mengapresiasi pekerjaan Lisbon dan tim. Dan sifat pimpinan itu sangat di luar prediksi Lisbon dan Patrick. Hey, Grace. Hey. Dan film ditutup dengan Van Pelt menangisi putusnya hubungannya bersama Ringsby. Stay tuned for scenes from our next episode.